Manchester United akhirnya kembali ke jalur kemenangan usai menaklukkan Wolverhampton. Setan Merah kembali tampil meyakinkan hingga melakukan pembantaian 1-4. Bruno Fernandes dan kolega tak lagi kesulitan menghadapi taktik bertahan tim papan bawah berkat pendekatan Ruben Amorim. Sang penyair mampu membangkitkan performa bintang yang sebelumnya tertidur. Dirinya juga melakukan beberapa penyesuaian yang membuat permainan Setan Merah semakin cair. Bagaimanakah siasat Ruben Amorim membawa Manchester United ke papan atas Liga Inggris? Akhirnya tidak kesulitan melawan tim papan bawah. Performa Manchester United layaknya roller coaster di bawah asuhan Ruben Amorim musim ini. Setan Merah tak pernah konsisten, terutama saat menghadapi tim papan bawah. Jika tak percaya, mari kita bongkar seperti apa performa Bruno Fernandes dan kolega. Gelagat ini mulai terlihat sejak The Red Devils ditahan imbang Nottingham Forest. Padahal saat itu The Garibaldis berada di papan bawah dan baru berganti pelatih ke Sean Dyche. Namun United yang bermodalkan 3 kemenangan beruntun malah kecolongan bahkan nyaris tumbang. Performa anjlok ini kembali terpampang nyata saat menjamu Everton di Old Trafford. Bermain melawan 10 pemain, The Red Devils justru pontang-panting hingga ditundukkan 0-1. Terakhir United kembali kerepotan saat ditantang West Ham United. Inilah momen yang memicu kemarahan Amorim sampai meledak-ledak seusai pertandingan. Pasalnya Setan Merah mempunyai banyak peluang tetapi selalu gagal untuk kill the game. Padahal jika sanggup melibas semua pertandingan tersebut, mungkin United sudah berdiri nyaman di papan atas. Frustasi dan marah, itu saja. Kami benar-benar tidak konsisten. Kami menguasai segalanya, kami harus bermain lebih baik. Saya selalu merasa bahwa kami harus mencetak lebih banyak gol dan saya yakin akan hal itu, cecar Amorim. Akibat rentetan hasil buruk tersebut terdapat kekhawatiran bahwa kejadian serupa bakal terulang kontra Wolverhampton. Apalagi pasukan Serigala selalu menang kontra United dalam 2 pertemuan terakhir. Benar saja, Setan Merah nyaris diterkam sang Serigala usai babak pertama berakhir imbang 1-1. Padahal sebelum pertandingan ini, Wolverhampton tidak pernah mencetak gol selama 5 laga beruntun. Situasi ini makin runyam karena pertandingan ini disaksikan langsung oleh para petinggi klub. Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada, serta Jason Wilcox bahkan terlihat cekcok selama babak pertama. Beruntung Manchester Merah bergegas bangkit hingga mengamuk di babak kedua. Bryan Mbeumo, Mason Mount, dan 2 gol dari Bruno Fernandes menjadi penentu kemenangan Setan Merah. Berkat hasil ini, anak asuh Amorim kembali merangsek ke papan atas, tepatnya di peringkat ke-6. United berbagi poin yang sama dengan Chelsea di posisi kelima dan berjarak 1 angka dari Crystal Palace. Meski begitu, Amorim mengaku masih belum cukup puas dan ingin menuntut lebih dari anak asuhnya. Kami perlu meningkatkan cara bermain kami. Saya rasa terkadang kami perlu menemukan cara bermain yang berbeda. Pertandingan ini sudah berlalu. Kita harus memenangkan pertandingan berikutnya. Ayo kita menang, ujar Amorim. Pembuktian pemain yang dianggap beban. Kemenangan kontra Wolverhampton juga menjadi panggung untuk sejumlah pemain, terutama mereka yang kerap dianggap sebagai beban tim oleh orang-orang di luar Old Trafford. Salah satunya tak lain dan tak bukan adalah sang kapten Bruno Fernandes. Sejak dipindah ke posisi yang lebih dalam, banyak yang mengira El Magnifico tidak akan berguna. Namun siapa sangka gelandang timnas Portugal ini justru semakin menggila di bawah asuhan Amorim. Musim ini dirinya telah mengoleksi 4 gol dan 6 assist di Liga Inggris. Belum ada satupun pemain Setan Merah yang mampu menyentuh 2 digit kontribusi gol selain Bruno. Artinya ex-punggawa Udinese ini memang masih konsisten menggendong tim meski perannya diubah-ubah. Visi cerdasnya dalam membaca permainan juga dipamerkan saat mencetak gol pertama kontra Wolverhampton. Bruno bergegas maju membantu Matheus Cunha dan langsung mencetak gol dari sudut sempit. Sampai-sampai dirinya menuai pujian dari sesama playmaker Liga Inggris yakni James Maddison. Saya pikir Bruno adalah pemain yang underrated. Dia masih diremehkan meskipun kualitasnya konsisten.
Tak cuman itu, Bruno juga berhasil mengukir satu assist ciamik kepada Mason Mount. Gelandang asal Inggris ini melakukan pergerakan cerdas yang memecah pertahanan tim tuan rumah. Sejak ditangani oleh Amorim, Mount seakan kembali ke masa prime-nya saat masih berseragam Chelsea. Sentuhan magis, visi cerdas, dan kemampuannya dalam pressing meningkat berkali-kali lipat. Terbukti dirinya berhasil mengirimkan 27 umpan dari 28 percobaan saat mengalahkan Wolves. Pemain berjuluk Money Mace ini juga dianugerahi gelar Man of the Match karena performa apiknya. Gak heran kalau Amorim terus memberinya menit bermain meskipun sempat diragukan bisa bersinar. Mason punya kualitas hebat, dia bisa bertahan dan menyerang. Kita perlu menjaga dan melindunginya, ujar Amorim. Di sisi lain, peningkatan satu pemain ini mungkin bakal sulit diakui. Sebab sepanjang musim kita sudah berkali-kali dibuat naik darah karena performanya yang amburadul. Akan tetapi kredit tetap layak diberikan kepada Diogo Dalot yang tampil apik 2 laga terakhir. Saat menghadapi West Ham, dirinya mampu membuat 1 gol krusial di tengah situasi buntu. Sementara kontra Wolverhampton, dirinya memberikan 1 assist kepada Bryan Mbeumo. Jika tidak ada Dalot, mungkin gol itu tidak akan tercipta karena Mbeumo sudah berdiri di posisi offside. Jangan lupakan juga peran Matheus Cunha yang memulai serangan tersebut. Meski sempat dicap pembelian gagal, penyerang asal Brazil ini mampu membuktikan kualitasnya dengan mengemas assist perdana untuk Setan Merah. Strategi dadakan Amorim mencairkan permainan. Tak cuman peningkatan pemain, kita juga bisa melihat kemampuan adaptasi Ruben Amorim saat mengalahkan Wolverhampton. Pasalnya, sang pelatih melakukan beberapa penyesuaian untuk mengatasi masalah United. Seperti diketahui, Setan Merah selalu kesulitan menghadapi tim-tim papan bawah. Hal ini dikarenakan United kurang pengalir bola mumpuni saat melakukan build up. Dengan kata lain, tim yang bermarkas di Old Trafford ini memang tak jago menguasai bola. Masalah intensitas juga menjadi salah satu perkara yang terus dikeluhkan Amorim. Kita ambil contoh skema yang digunakan Amorim saat dikalahkan Everton. Pelatih berjuluk Sang Penyair ini memasang Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Luke Shaw sebagai trio bek tengah. Dalam skema Amorim, CCB alias bek tengah dalam skema 3 bek bakal dipaksa naik saat build up. Dalam hal ini, artinya de Ligt yang tidak punya spesialisasi mengalirkan bola bakal mengemban peran tersebut. Inilah yang kerap membuat sirkulasi bola mandek dan cuma berakhir mutar-mutar ke samping dan belakang. Namun Amorim nampaknya sudah mulai mengatasi masalah tersebut dalam 2 pertandingan terakhir. Dikarenakan de Ligt cedera, Amorim memasang Aiden Heaven di posisi bek tengah pusat. Padahal selama musim lalu, bek asal Inggris ini lebih sering dimainkan sebagai bek tengah kiri. Hasilnya Heaven tampil apik hingga mengukir 100% akurasi umpan kontra Wolverhampton. Performa ex-akademi Arsenal ini juga membuat Amorim semakin jatuh hati. Saya pikir Aiden punya masa depan yang cerah. Dia sangat sulit dikalahkan, dia beradaptasi dengan sangat baik di tengah. Saya pikir dia bermain sangat baik dan saya senang melihatnya menguasai bola. Namun kejutan Amorim tak hanya berhenti sampai di situ saja. Di paruh kedua dirinya memasukkan Lisandro Martinez dan Leny Yoro untuk menggantikan Heaven dan Mazraoui. Lisandro yang biasanya dipasang jadi bek tengah kiri justru ditempatkan di sisi tengah. Dengan kata lain, Lisandro mengemban peran hybrid sebagai separuh gelandang bertahan saat sesi build up. Dalam sekejap, Licha langsung mengubah jalannya pertandingan berkat kemampuan distribusi bolanya. Meski cuma bermain 21 menit, dirinya mengukir 25 umpan sukses dan 1 kali dribble. Satu kesalahan kecil sang penyair. Meski berhasil mendongkrak performa tim, Ruben Amorim bukannya luput dari dosa. Dalam pertandingan kontra Wolverhampton, setidaknya ada 1 kesalahan yang bisa ditebus sang pemain. Bukan dari segi taktik, melainkan kesempatan untuk para pemain muda.
Salah satunya Shilesi yang sudah diidam-idamkan untuk debut oleh seluruh fans Setan Merah. Sebab winger 18 tahun ini terus menunjukkan potensi mengerikan bersama tim akademi. Selain itu, Lesi juga sudah berulang kali berlatih dan ikut dibawa bersama rombongan tim senior. Terhitung sejak menghadapi Everton, sang wonderkid selalu masuk dalam bangku cadangan. Namun Amorim nampaknya masih enggan memberikan menit bermain untuk pemain asal Inggris tersebut. Padahal pelatih berjuluk sang penyair ini sudah berjanji bakal memberinya kesempatan secepat mungkin. Kami mencoba menjelaskan cara bermain kepadanya setiap hari. Itulah satu-satunya cara yang saya tahu untuk mempersiapkan seorang anak bermain untuk klub, terutama klub ini. Dia akan punya kesempatan entah kapan, tapi dia siap bermain. Pertandingan kontra Wolverhampton dinilai sebagai saat yang tepat untuk memainkan Lesi. Sebab United jelas unggul dan sudah memperlebar jarak menjadi 2 angka sejak menit 60-an. Waktu yang tersisa seharusnya lebih dari cukup untuk memberikan kesempatan kepada Lesi. Dirinya bisa dimasukkan untuk menggantikan Bryan Mbeumo sebagai sayap kanan. Terlebih ini bisa menjadi ajang eksperimen sebelum ditinggal Mbeumo dan Ahmad jelang perhelatan AFCON. Bersama Mazraoui, ketiganya bakal absen mulai akhir Desember mendatang. Bahkan trio pemain Afrika ini diragukan bisa tampil saat melawan Bournemouth pekan depan. Sampai-sampai Setan Merah perlu melobi Senegal, Maroko, dan Pantai Gading demi menahan para pemainnya. Klub sedang berdiskusi dengan tim nasional. Mari kita tunggu pertengahan minggu. Saya tidak tahu pasti, tetapi kami sedang menjalankan tugas kami dan tim nasional sedang berdiskusi dengan kami. Itu pertanda baik, ujar Amorim. Dapatkan sepatu kaki cocok buat olahraga atau casual cuma 400 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan kembalinya Manchester United ke papan atas klasemen, akankah Ruben Amorim mampu membawa Setan Merah menjadi penantang gelar musim ini?